Waspada, inilah alasan kacang rebus bisa jadi musuh lansia. Halo sahabat semangat sehat lansia, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan bahagia ya. Pernah nggak sih Bapak Ibu lagi duduk sore, ngemil kacang rebus, rasanya tenang banget, kayak balik ke masa muda dulu. Tapi, hati-hati ya, di balik rasa enak dan sehatnya kacang rebus, ada bahaya tersembunyi yang jarang kita sadari. Nah, di video kali ini, saya bakal ngobrol santai aja. Cerita pengalaman pasien, plus kasih tips supaya Bapak Ibu bisa tetap makan kacang rebus dengan aman. Jadi, tonton sampai habis ya, karena di akhir nanti ada pesan penting khusus untuk lansia. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe dan loncengnya biar nggak ketinggalan info kesehatan lainnya. Kalau ditanya kenapa kacang rebus itu populer banget di kalangan lansia, jawabannya sebenarnya sederhana. Pertama, kacang rebus itu gampang banget didapat. Tinggal beli di pasar atau bahkan di pinggir jalan, udah langsung bisa dinikmati. Kedua, rasanya, siapa sih yang nggak suka? Anget, gurih, bikin betah ngemil sore-sore sambil nonton TV atau ngobrol sama cucu. Saya jadi ingat satu pasien saya, Bu Siti. Usianya 68 tahun. Beliau cerita, setiap sore suaminya suka beli kacang rebus seporsi, terus dimakan bareng-bareng sambil duduk di teras. Katanya itu jadi momen kecil yang bikin bahagia. Tapi, banyak orang hanya melihat enaknya saja, tanpa sadar kalau terlalu sering makan kacang rebus juga bisa ada dampaknya. Sekarang kita bahas dulu manfaatnya ya, biar adil. Kacang rebus ini ternyata punya banyak kebaikan buat tubuh lansia. Pertama, dia kaya protein nabati. Ini penting banget buat jaga otot supaya nggak gampang lemah atau kendur. Kedua, kacang rebus juga punya kandungan lemak baik. Nah, ini bisa bantu menjaga kolesterol tetap stabil, jadi jantung pun lebih sehat. Ketiga, jangan lupa, kacang rebus juga punya vitamin B, magnesium, dan antioksidan yang bisa bantu tubuh melawan penuaan dini. Saya jadi teringat Pak Ahmad, pasien saya yang usianya 72 tahun. Beliau rutin ngemil kacang rebus seminggu 2 hingga 3 kali. Katanya sejak itu tubuhnya terasa lebih bertenaga, dan yang paling penting, dia jarang banget merasa cepat lelah. Tapi, walaupun manfaatnya banyak, bukan berarti bisa dimakan seenaknya ya, karena kalau kebanyakan ada resikonya juga. Kalau tadi kita udah singgung soal protein, sekarang kita kupas lebih dalam ya. Jadi begini, setelah usia 60, tubuh kita pelan-pelan kehilangan massa otot. Nah, kondisi ini disebut sarkopenia. Akibatnya lansia jadi gampang jatuh, gampang lemas, dan aktivitas sehari-hari terasa berat. Nah, kabar baiknya, kacang rebus bisa jadi salah satu teman baik untuk melawan itu. Karena protein nabati di dalam kacang rebus bisa membantu memperbaiki jaringan otot dan menjaga supaya otot tetap kuat meskipun usia makin bertambah. Saya jadi teringat dengan Bu Sri, usianya 68 tahun. Beliau sering mengeluh kakinya lemas waktu jalan jauh. Setelah saya sarankan makan sumber protein nabati plus latihan ringan, dalam beberapa bulan temaganya lebih stabil. Katanya beliau jadi lebih percaya diri jalan pagi bareng cucu-cucunya. Tapi ingat, kacang rebus ini bukan satu-satunya jawaban. Tetap perlu seimbang dengan sayur, buah, dan olahraga. Kalau tadi kita ngobrol soal otot, sekarang kita geser ke jantung, si mesin utama tubuh kita. Seiring bertambahnya usia, jantung kita juga butuh perhatian ekstra. Tekanan darah gampang naik, kolesterol gampang numpuk, apalagi kalau pola makan kurang dijaga. Nah, kabar baiknya, kacang rebus ternyata bisa bantu banget di bagian ini. Karena di dalamnya ada lemak sehat, serat, dan juga mineral yang bisa bantu menurunkan kolesterol jahat, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan bikin pembuluh darah lebih lentur. Saya jadi ingat cerita Pak Darmin, umur 72 tahun. Beliau punya riwayat tekanan darah tinggi. Setelah rajin ngemil kacang rebus, tapi dalam porsi pas ya, dan diselingi dengan jalan pagi, kontrol tensinya jadi lebih stabil. Bahkan, beliau bilang udah nggak gampang pusing seperti dulu. Jadi, kacang rebus ini bisa jadi camilan sederhana tapi efeknya nyata untuk kesehatan jantung lansia. Setelah kita bahas soal jantung,
Sekarang mari kita ngomongin topik yang sering jadi masalah di usia 60 tahun ke atas. Pencernaan. Banyak lansia mengeluh susah buang air besar, perut begah, bahkan kadang merasa nggak nyaman setiap habis makan. Nah, disinilah serat dari kacang rebus bisa bantu banget. Kacang rebus mengandung serat larut dan tidak larut. Serat ini bukan cuma bikin perut lebih kenyang lama, tapi juga bantu membersihkan usus, bikin tinja lebih lembut dan mencegah sembelit. Saya jadi ingat Bu Yanti, umur 68 tahun. Beliau sering cerita, tiap minggu pasti ada masalah serat di kamar mandi. Tapi sejak rutin ngemil kacang rebus plus minum cukup air, sekarang jadwal pencernaannya jadi lebih teratur. Bahkan beliau bilang rasanya badan jadi lebih ringan. Jadi, serat dari kacang rebus itu ibarat sapu halus yang nyapu bersih saluran cerna kita. Nah, tapi hati-hati. Kalau kebanyakan, serat ini justru bisa jadi bumerang, perut kembung, gas berlebih, bahkan sakit perut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering dilupakan. Resiko tersembunyi kalau kacang rebus dimakan berlebihan. Banyak orang berpikir, kan makanan sehat, makin banyak makin bagus. Padahal nggak gitu juga. Saya pernah ketemu Pak Slamet, umur 70 tahun. Beliau hobi banget ngemil kacang rebus, bisa satu panci kecil sekali duduk. Awalnya merasa sehat-sehat saja, tapi lama-lama beliau sering ngeluh perut kembung, sendawa nggak berhenti, bahkan malam hari susah tidur karena gas di perut. Inilah sisi yang sering kita anggap sepele. Kacang rebus itu sehat, tapi kalau porsinya berlebihan, tubuh justru kewalahan mencernanya. Jadi ingat, yang bikin sehat itu bukan seberapa banyak kita makan, tapi seberapa cukup tubuh kita bisa terima. Ceritanya, ada seorang ibu usianya 68 tahun. Beliau suka banget makan kacang rebus tiap sore. Awalnya nggak ada masalah, tapi lama-lama perutnya sering kembung dan terasa penuh gas. Nah, itu salah satu tanda kalau serat dan gas dari kacang sudah berlebihan di usus. Jadi, walau sehat, tetap harus batasi porsinya. Masalah lain adalah asam urat atau GUT. Kacang mengandung purin, dan kalau kebanyakan bisa memicu nyeri sendi, terutama di lutut dan kaki. Banyak lansia mengeluh sendinya bengkak setelah pesta kacang rebus. Jadi, bagi yang punya riwayat asam urat, hati-hati ya. Ada juga resiko yang sering terlewat, alergi dan aflatoksin. Kalau kacang disimpan terlalu lama atau berjamur, bisa menghasilkan racun alami. Efeknya bisa bikin mual, muntah, sampai melemahkan hati. Jadi, pilihlah kacang yang segar, jangan sembarangan beli. Ada satu kisah nyata, Pak Budi usianya 70 tahun. Beliau rajin makan kacang rebus tiap malam. Awalnya sehat-sehat saja, tapi lama-lama sendinya bengkak, perutnya sering kembung, dan berat badan naik. Pas diperiksa dokter, ternyata penyebabnya adalah konsumsi kacang yang berlebihan. Jadi, kisah ini jadi pelajaran buat kita semua. Sehat itu tentang seimbang, bukan berlebihan. Kalau Bapak Ibu tetap ingin menikmati kacang rebus, ada caranya. Pilih kacang yang segar, rebus dengan air bersih, jangan pakai garam berlebihan. Bahkan, bisa ditambah rempah seperti daun salam atau jahe supaya lebih ramah di perut. Porsinya berapa sih yang aman? Untuk lansia, cukup 1 genggam kecil atau sekitar 30-40 gram per hari. Ingat ya, kuncinya cukup, bukan sebanyak-banyaknya. Biar makin sehat, kombinasikan kacang rebus dengan buah segar, sayur kukus, atau teh herbal tanpa gula. Dengan begitu, tubuh dapat nutrisi lengkap tanpa terbebani pencernaan. Pesan saya sederhana, kacang rebus itu baik, tapi jangan berlebihan. Dengarkan tubuh Bapak Ibu. Kalau perut mulai kembung atau sendi terasa nyeri, itu tanda harus dikurangi. Ingat, sehat itu bukan soal makanan apa yang dimakan, tapi bagaimana cara menikmatinya. Jadi, kesimpulannya, kacang rebus punya banyak manfaat, protein, serat, dan baik untuk jantung. Tapi kalau berlebihan, bisa jadi masalah, perut kembung, asam urat, sampai alergi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Dan saya mau tahu, Bapak Ibu paling suka makan kacang rebus kapan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa bagikan video ini ke keluarga dan teman lansia lainnya, biar makin banyak yang tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya, salam sehat selalu. Dan semangat sehat lansia!